Di antara beda kami di Sumatera dengan di Jawa Barat, pagi-pagi sudah terasa di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Belakangan baru saya tahu rupanya nggak perlu pakai gula karena orang Jawa Barat manis-manis. Nanti ngasih tahu saya, Ustaz jangan heran di sini nggak pakai gula. Makanya nggak banyak yang kena diabetes mellitus. Sehat-sehat semuanya soalnya. Amin. Makanannya segar-segar, daun-daun muda, segar-segar, daun kemangi, daun apa kol. Makanya orang Jawa Barat nggak bisa lomba lari. Pas dia lomba lari, dilihatnya daun muda, berhenti. Apa kabar semuanya, sehat? Kumaha damang? Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diberi judul ceramah amalan supaya istri ikhlas suami poligami. Ditulis di baleho, biasanya ditulis amalan-amalan penolak musibah. Hadir bersama kita Al-Mukarram, Al-Ustaz, guru kita bersama, sahabat saya, guru saya, Ustaz Jujun Junaidi. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur. Para habaib, alim ulama, ajengan, kiai, tuan guru, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dijauhkan dari segala musibah. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan, wali kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberi solusi dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini sekarang banyak yang dadanya sempit. Kenapa? Karena takut corona. Banyak sekarang yang pikirannya sempit karena melihat wabah yang luar biasa. Jamaah umroh sudah sampai airport, pulang lagi karena pemerintah Saudi memberikan masa waktu 3 minggu. Mereka belum punya alat detektornya. Khawatir masuk jamaah membawa bakteri atau keluar yang sudah menyebarkan, maka alatnya ini sedang dibeli, maka jamaah umroh di stop dulu. Sekarang banyak orang ketakutan, tapi nampaknya jamaah ini tidak ada satupun yang takut. Bahkan ada orang yang sekarang takut bersalaman karena tangannya itu dikhawatirkan membawa kuman-kuman penyakit. Kemana-mana pakai penutup mulut, masker. Harga masker satu kotak sudah naik 2,9 juta. Tapi jamaah pagi ini tidak ada yang takut bersalaman. Tangan saya hampir copot tadi. Tidak ada yang takut cipika-cipiki. Saya ditarik-tarik, dipeluk. Ini nampaknya jamaah memang siap mati. Bukan, tapi tingkat tawakal dan berserah dirinya kepada Allah sudah putus. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang gak suka lagu diam-diam aja. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Yang mau panjang astagfirullahaladzim
azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal tulis di Google sayyidul istighfar. Enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Tadi pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya nggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan? Yang tak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. 3, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya Allah. Wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan. Neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan. Malaikat maut sudah siap. 1 hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali.
Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tata. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang sudah dilihat malaikat maut. Cuma kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut. Mau melihat malaikat maut. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Cara yang paling bagus, mandi taubat. Semua sudah mandi? Yang bilang mudah, yang mudah aja. Mandi taubat. Gimana mandi taubat, Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya nggak bisa mandi, Pak Ustaz, karena kata dokter kena rematik, nggak boleh kena air. Kalau kena air, mati. Tayamum. Yang nggak boleh kena air, tayamum. Tayamum pun nggak bisa. Kami sholatkan. Mana ada halangan untuk tayamum? Itulah sayangnya Allah. Dia tahu ada orang yang nggak bisa kena air, maka dikasih dispensasi. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan. Allah tidak ingin beri kesulitan. Ini yang pertama. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 tepat. 15 menit obat yang pertama. Banyak-banyak istighfar. Yang akan saya sampaikan ini 4 obat. Kali 15 menit 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Kita masuk obat yang kedua. Tapi yang paling bagus, mandi taubat, bersih suci, menghadap ke kiblat, usolli sunnatat taubat, yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli, niat tidak berhuruf, niat tidak bersuara, niat tidak bertulisan. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Maka dalam hati saja. Allahu Akbar. Ente selalu nggak pakai niat. Dalam hati, guys. Urus saja niatmu, jangan kau urus niatku. Yang penting niat kita sama-sama sama-sama baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Saya nggak pakai Allahu Akbar kabiro, Pak Ustaz. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Saya pun nggak pakai Allahumma ba'id, Pak Ustaz. Terus pakai apa? Belum hafal, baru tobat. Langsung aja Al-Fatihah. Karena bacaan iftitah itu hukumnya sunnah, tapi jangan lupa tetap hafal. Langsung Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan Fatihahnya betul. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tidak betul. Fatihah benar-benar. Ini banyak orang sekarang baca Fatihah satu nafas putus. Macam bakwan panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kau baca Fatihah ketika jahar, begitu juga lah baca Fatihah ketika sir. Di banyak ketika jahar, kalau ada orang banyak, apalagi dia sholat berjamaah, Masya Allah, tabarakallah. Oh, tisu. Di beberapa tempat, karena kalau saya sholat ceramah dikasih kertas tulisan waktu 5 menit lagi. Ini tisu gunanya supaya wajah ustadz itu tidak berminyak. Putih. Lampunya sudah dipasang cerah supaya wajah ustadz putih. Nah, sampai nanti dia upload kelihatan, wah ini nampaknya ustadz sesat, mukanya hitam. Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kalau silap salahnya kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman sekantor? Apa bisa minta ampun kepada Allah? Nggak bisa. Maksudnya kalau saya tanya gitu jawab lah. Masa saya tanya sendiri, saya jawab sendiri.
Pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan salahku kepada Ustaz Jujun Junaidi ya Allah. Bisa apa enggak? Mana bisa? Minta ampun sama orangnya, minta maaf. Masalah salam kita nggak dibalas, bukan urusan. Masalah kita datang dilempar pakai panci, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan ngomong gitu. Jangan nanti ngomong, Assalamualaikum tetangga, aku minta maaf. Masalah kau lempar, nggak apa-apa. Itu maksudnya. Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit, boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin, tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita siap minta maaf kepada dia atau tidak? Kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan, tanamkan dalam hati, ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Tapi dalam hati jangan ngomong, aku minta maaf ya, dia ada maaf bagimu. Kaulah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanmu. Ini enggak jadi damai. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali untuk menolak segala malapetaka bencana musibah ini, apapun namanya, adalah beristighfar, minta ampun, taubat, nasuha. Nasoha artinya menyambung yang putus. Nasoha menyaring madu. Madu itu kalau disaring itu biasanya madu ada lilinnya, betul. Sarang lebah itu bercampur, ada lilitnya, ada anak lebahnya, ada bapak lebahnya, ada emas lebahnya, maka dicampur semua itu. Makanya kadang rasa madu itu pahit. Kenapa? Karena bercampur, di blender biar banyak, akhirnya disaring. Proses penyaringan lebah itu bahasa Arabnya nasoha, maka disebut taubat itu dengan taubat nasuha. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini manis, tapi bercampur dengan yang pahit-pahit. Buang lilinnya, buang sarang lebahnya, buang anak lebahnya, maka keluarlah madu yang disaring bersih. Di antara beda kami di Sumatera dengan di Jawa Barat, pagi-pagi sudah terasa di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Belakangan baru saya tahu rupanya nggak perlu pakai gula karena orang Jawa Barat manis-manis. Nanti ngasih tahu saya, Ustaz jangan heran di sini nggak pakai gula. Makanya nggak banyak yang kena diabetes mellitus. Sehat-sehat semuanya soalnya. Amin. Katanya segar-segar, daun-daun muda, segar-segar, daun kemangi, daun apa kol. Makanya orang Jawa Barat nggak bisa lomba lari. Pas dia lomba lari, dilihatnya daun muda berhenti. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sampai mana tadi cerita? Pertama obatnya adalah istighfar, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Nabi yang tidak ada silap salah dan dosa 100 kali, maka kita mestinya lebih banyak daripada 100 kali. Saya malu kalau bawa tasbih Pak Ustadz, kalau ngitung pakai tangan cuma 336699, 336699, lebih daripada itu error. Gimana cara ngitungnya? Pakai tasbih. Di Madinah ada tasbih 1 meter panjangnya, 1000. Repot Pak Ustadz bawa tasbih. Terus sekarang sudah ada tasbih digital. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Letakkan di ujung jari seperti cicit. Astagfirullah. Tapi pelan-pelan, ini banyak juga saya lihat. Seratus, 200, 1000. Begitu udah 1000 langsung dipoto, langsung upload. Alhamdulillah udah 1000. Bukan itu tujuannya, bukan mau banyak-banyakan angka. Lebih baik kualitas atau kuantitas? Kualitas. Maka beristighfar. Banyak orang berzikir Allah 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 Allah, tapi di masjid kita dari jauh tadi saya sudah dengar suara Allahu Allahu Allah. Saya dengarnya jauh. Ini nampaknya masjidnya masih jauh ini Pak Ustaz. Rupanya suaranya ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah
Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah kirimkan 10 kebaikan. Quttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma'ulik al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq yahdi ila bika siratal mustaqim. Boleh. Salawat pujian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil ayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Yang enggak hafal panjang Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat, dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman solawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua, insyaallah. Jauhkan Allah dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, sabu-sabu, utau, dan kambing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mendoakan kita, yang doanya dikabulkan Allah, yang doanya tidak ditolak Allah, Allah jamin untuk dia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita ditolak Allah, zikir kita belum tentu diterima Allah, taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi sholawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ada orang ini sholawatnya, saya sholawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu sebelah sana Pak Ustaz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau biak bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya sholawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang sholawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Udah tahu teman ini suka sholawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah diusir. Allahumma sholli ala sayyidina. Namanya
ngajak lari. Betul? Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu maka selawat-selawat yang kita baca, saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab sholat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca, bagikan ke masjid, kasih ke anak Anda bentuk sholawat. Tapi saya mau sholawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, sholawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, sholawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, sholawat yang ditulis oleh Imam Ad-Diwa'i, sholawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh, karena itu bagian dari doa. Nanti ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek, itu jangan sampai panjang. Yang kadang imam panjang, Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan gak panjang Pak. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mama Ibu Hamidah. Nabi selalunya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? Gara-gara mil'a sama mil'u kelain. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelain. Yang ketawa yang nggak sholat, mereka di luar lagi main gameplay, wah, kenapa kelain? Kenapa mereka kelain dalam masjid? Gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, sifat bagi hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, hal dari hamdu. Ada i'rabnya. Yang penting belajar bahasa Arab. Dua-duanya benar. Yang nggak benar, Rabbana lakal hamdu mil'es. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi biasanya kalau bangun dari rukuk mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ini beda, dia baca Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Lain bacaan doanya. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Manil qail? Siapa tadi yang baca Rabbana lakal hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Apa kata Nabi? Futihat abwaabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Kata komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsi dzikri ghairul ma'zur fi shalah ma lam yuhadith bil ma'zur. Itulah dalil boleh membuat zikir selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Bagi yang tidak mau, dia juga sedang menjaga adab-adabnya. Bagi yang mau, dia sedang mengamalkan, memuja-muji Nabi. Tapi saya selalunya pakai sholawat yang selalu saya baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menghadapi orang banyak, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang hebat, pejabat, polisi, tentara. Bukan senang, tapi saya katakan dalam hati, yang kuhadapi ini adalah hamba Allah. Betul, yang saya hadapi ini hamba Allah. Nggak ada hamba setan kan? Yang kuhadapi ini hamba-Mu ya Allah. Yang kuhadapi ini adalah umat Muhammad Rasulullah. Yang kuhadapi ini adalah mereka yang tulus ikhlas karenamu ya Allah. Mereka bahkan ada yang datang dari sore kemarin. Ustaz Somad, ini jamaah saking antusiasnya datang dari sore kemarin. Kok cepat sekali Pak? Salah jadwal. Insya Allah yang datang dari kemarin pahala jihadnya 24 hours.
Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia selama dalam perjalanan itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah, malaikat mencatat dia jihad. Pulang enggak pulang ke rumah, dulu di warung kopi, jahat. Kalau enggak selesai, pulang, minum kopi sebentar, boleh kasih gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu saya baca di baju kaos jamaah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai di masjid sholat. Allah. Teman di belakang senyum-senyum. Makanya kalau ke masjid pakai baju yang polos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, amalan yang kedua membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak bersolawat. Maka sudah bersolawat, tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Sudah. Ada satu komen, Anda risau dengan berat badan. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kenal seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Ada satu, Anda terlalu kurus minum susu. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insyaallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan dia ke-10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Hutbat anhu asyara sayiat, 10 dosanya dihapuskan, hutbat digugurkan, hutbat ditutupi. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Maksud katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa dikatakan? Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustaz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Amin. Ada anak gadis juga. Perempuan bagus ya. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang barang sehat bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah bayda putih. Rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II. Dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah. Cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti lihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika
ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok berselawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan sholawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Sholawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wa sallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak menyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalakan yang nggak pakai sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustaz ceramah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahiannya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara sayyidina. Alhamdulillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat sudah, banyak selawat sudah. Apalagi yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'uni tatassu'i. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak Weko. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Bayro'ah. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Tal'ah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Tal'ah. Sampai hari ini di Madinah ada
sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsira. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwa Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi kan kita udah lama kenal, 40 aja. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah itu. Ada 600 batang. 1 kilonya kurma ajwa 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi, itu 1 hari. Siapa yang nggak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Udah makan santet. Mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah. Di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat Bapak Ibu ada? Ada? Ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah ya. Datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. 2 kali lagi. Akhirnya baca lagi sampai jam 5.45. Shadaqallahul azim. Tahlilnya belum. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua anak yatim. Datang angin berembus kencang, mengembus koran penutup piring, rupanya bumi. Ini mihon kecil. Begitu selesai baca doa, dimakan mie pedas yang tidak aman. Sampai rumah mencret tidak ada. Ini bukan sedekah tolak bala, sedekah mengundang bala. Orang Mesir bersedekah tidak formal-formal seperti kita. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, tentang orang Mesir pas di bis, dia tanya, Asiawi? Asiawi maksudnya orang Asia? Dia curiga saya, dia sudah kepedekan saya lihatnya seperti di Eropa kan. Anda Asiawi? Anda Janub Syarq Asia? Janub Syarq Asia artinya Asia Tenggara. Anda min Janub Syarq Asia? Iya. Indonesia wala Malaysia wala Thailand. Dari Malaysia atau Indonesia atau Thailand? Indonesia. Tapi dia mudah bedakan. Karena kalau anak-anak dari Brunei itu pakai sepatu, kalau Indonesia pakai sandal jepit. Krisis moneter 97-98. Ketika itu harga $1 20.000, susah. Maka langsung orang Mesir ngambil dompet, keluarin 200 pound, dia kasih. Kod meeting begini, ini ambil 200 pound, nanti makan sama teman-teman buka bersama ya. Itu sedekahnya. 30 hari selama bulan Ramadan di Mesir. Tahun 99 30 hari, tahun 2000 30 hari, tahun 2001 30 hari, tahun 2002 30 hari. 4 kali Ramadan gak pernah masak buka puasa. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah biasa. Karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya, karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita, susah.
tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena nggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu, 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2, 1, 2, seperempat, 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 seperempat. Mau paha atau dada, seperempat, seperempat, seperempat. Bukan seperti tempat kita, ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Hari kedua daging. Hari kedua daging, itu dagingnya besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar 1 telepon, Bu. Tahu 1 telepon? Tabung gambar telepon dulu. Besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga ikan. Ikan besar, ikan bolki namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari. Begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim, pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim, pakaian ihram, di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa di-request. Tidak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu, ya Allah matikan aku. Udah matikan. Tiba-tiba datang dari samping, bukannya polisi. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya. Dia ulama? Enggak. Apa amalnya? Saya pun nggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi 1/3 gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi 1/2 gajinya untuk anak yatim. Dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allah menjauhkan dari musibah. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sholawat. 10 menit terakhir, jam 11 kurang 15 habis waktu, baru saya jawab pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya ini berkualitas. Saya pertanyaan, jangan lagi ditanya Ustaz, dunia ini bulan apa peta? Apa? Tanyalah pertanyaan yang meningkatkan iman dan amal soleh. Ustaz, Nabi Adam sama Hawa nikah, pakuannya siapa? Apa ini pertanyaan? 4. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang beramar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang berbuat mungkar. Jangan cuek, jangan diam. Papa, itu ada anak pacaran boncengan. Biar aja, bukan anak saya. Amin, bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu. Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk rumah kita dia tanya, ini mesti disorot apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu kalau mau ngambil foto pas saya gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang di-upload ini. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo berselawat. Wala tanhauna 'anil munkar. Jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan riba, jangan namimah. La yusyrikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqawan. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, aku khawatir, kata Rasulullah, akan diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi. Termasuklah pengajian ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jelas? Alhamdulillah saya selama ini ceramah saya jelas. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz Somad nggak jelas, dua kemungkinan: telinganya budek atau sound sistemnya rusak. Tapi Masjid Al-Hasan nih sound sistemnya dari tadi itu yang buat saya semangat. Bapak. Ada kadang sound sistem itu kita ceramah nggak jelas kan? Mana itu pakai eko, yang pakai eko itu nyanyi dangdut. Mantap. Ada pula mikrofon putus-putus, baru awal assalamualaikum. Sound sistemnya mantap, jamaah belakang gak teriak-teriak karena dibuatkan pentas tinggi, lalu kemudian ada lampu terang benderang, jamaah ada di atas ada di bawah, bagus. Cuman cuacanya agak panas. Kipasnya ada, cuman ini nggak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat. Oh, saya ada di atas juga. Mantap. Kanan kiri ada, atas ada. Cuman di jalannya agak lambat kan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca Qur'an. Kok Ustaz Somad gak ada nyebut yang 4 tadi? Pertama, taubat nasuha. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Kok nggak sama dengan MUI Ustaz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat nggak pakai wudu? Jelas? Jangan nanti katakan aku sholat melawan MUI. Saya anggota komisi fatwa MUI Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama 1 bulan. Nanti baca kunut nazilah untuk menolak maka kunutnya panjang. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan. Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka bencana musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang, kapan ini sujudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka bencana dan musibah. Lan tamutan nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh.
Kalau ada orang mati, itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus ada usaha. Jangan pulang dari sini anak-anak muda langsung pakai motor, gak pakai rem lagi. Pak angkat sama polisi. Kenapa kamu lewat lampu merah terobos? Lantamu tanaksu dan tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum rezekinya penuh dan ajalnya penuh. Kata Pak polisi, saya juga hadir ceramah tadi. Mengintir dan ngaji. Ustaz Somad mau nanya nih, bahwasanya datang musibah dikarenakan adanya maksiat. Nah, ada sebenarnya. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekor dari MUI. Pak Ketua MUI Kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan dua. Jangan. Robah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat. Apa lagunya? Ini lagu. Buat satu lagu adat. Lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek. Pak Polsek, oke, setuju. Jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah di situ. Nanti mereka sudah mabuk. Lalu datang saya, Assalamualaikum. Tidak bisa. Ini amar ma'ruf nahi munkar ini bukan cuma tugas ustaz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustaz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Ustaz Jujun Junaidi ngaji, Ustaz Abu Somad ngaji, Ustaz ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Gak ada istighfar. Ustaz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal Jum'ata salasa marratin. Siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telinga. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor unta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam.
Sekarang banyak yang datang hari Jumat dengan telur ayam, telur puyuh nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, sudah terlambat sholat sunat ya. Allah, pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat Allah. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang bertobat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Itu tobat apa sombong? Orang tobat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah tobat menangis. Ustaz, saya, kamu menyesal pinjam uang. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi, an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Sebetulnya kok nasinya cuma 2. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya, anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah? Lihat bajunya, dijahit, sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, tenangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi, azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur sangat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, baik, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya tidak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertanahan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah. Sudah saya wakafkan. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan digulung macam todol galung. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah SWT?
Ada orang Islam mati bawa seragam, mana? Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali. Tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati akan somat. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itu yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya, insya Allah. Amin. Pikirkan. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz sudah siap nih setelah pensiun nanti. Emangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati, lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizid Emrian Abidin, waduh, ternyata ini pertanyaan politik. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuma 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yastaqiha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa-dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan kepada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah, itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah, itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukup ke amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uyghur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang aku ceramahkan tadi. Itulah yang sudah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, aku ridha Muhammad sebagai rasulku. Maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus ibu beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat ngobrolnya 2 jam, ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama, siapkan gayung sama sabun untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya hari cebok nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka kukumu. Kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar, dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan. Waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, jadi suruh cuci. Mama, cuci lagi. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mah? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu, ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak, 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan.
Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, tapi mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7, bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak stunning. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala. Akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan kena penyakit Medco, sapi, Medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik. Dulu thayyib baik. Sekarang thayyib kamu pulang. Mama apa thayyibnya? Masya Allah, tabarakallah. Itulah Muwakil Masjid Al-Hasan, Tuan Almarhum Haji Hasan Sanusi bin Udin. Di akhir majelis, mari kita mendoakan beliau. Tidak pun kita doakan, amal kita dari awal sampai akhir tadi mengalir ke makam beliau. Doa kita ini hanya sebagai ucapan terima kasih kita, karena kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Abdul Somad yang datang jauh dari Pulau Sumatera Nun di seberang sana, berterima kasih kepada keluarga almarhum yang masih hidup, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, yang sudah meninggal dunia diampunkan dosanya, diletakkan dalam tempat yang layak, dijauhkan dari azab kubur. Maka kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu, rahmati saudara kami almarhum ya Allah. Warhamhu, rahmati beliau. Wa'afihi, berikan beliau kebaikan. Wa'fu anhu, maafkan segala silap salahnya. Waj'alil jannata maswahu, jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami ya Allah. Allah mendefakan Rasul Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, musibah, wabah, penyakit, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Audillana tahta zilli arsyika, pada saat kami bangkit di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, berikan kami naungan singgasana arasmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan ampunan dosa-dosa ya Allah. Wa liman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir tapi ada niatnya, maka ampunkan juga dosa mereka ya Allah. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma zidna ilma, tambahkan ilmu kami. Warzuqna fahma, berikan kami pemahaman yang benar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah, min hufazil Quran wal hafizat,
menjadi para penghafal Al-Quran, minal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agama dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allah khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.